Nah sebelum sampai, kan itu ngelanjutin sampai ke Rawabik ya. Nah dari situ sebelum Rawabik tuh anak-anak ada yang kencing tuh. Kencing tapi gak ngeliat kalau yang dikencingin tuh kayak patok ya, makam, nggak tahu makam, nggak tahu. Nah pas gue habis nyanterin itu gue melengos lah gini kan, muter badan. Nah pas muter badan itu gue ngeliat yang tadi gue bilang, rombongan kayak apa namanya, pasukan kerajaan zaman dulu gitu. Itu banyak banget, Ndra. Nah itu gue juga sampai gimana ya ngeliatnya tuh, si cewek yang kemarin joprak itu pandangannya tuh menurut gue masih kayak apa, kosong gitu, Ndra. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi masih bareng gua Indra. Tentunya masih di stories pendakian dan urban legend. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya dan dimudahkan rezekinya. Seperti biasa nih, gua kembali menghadirkan seorang narasumber. Narasumber ini pernah cerita di channel Indra Stories. Nanti gue taruh linknya di sini di bawah. Kalian bisa melihat videonya pada saat dia dulu pernah mengisi di Indra Stories. Dan kali ini dia datang dengan cerita yang berbeda tentunya. Nggak perlu berlama-lama nih, langsung aja yuk kita kenalan sama orang yang ada di sebelah gue. Halo Pri. Oke, Ndra. Gimana kabarnya Pri? Masih sehat-sehat aja sih. Sebelumnya gue mau ucapin makasih banyak nih udah mampir ke tempat gue. Sama-sama, Ndra. Sibuk apa nih sekarang? Nah gitu ya sih, masih menjaga kewarasan sambil bangun-bangun YouTube. Oke. Menjaga kewarasan berarti takut gila juga dia. Lu lagi ngebangun YouTube juga? Iya, bangun YouTube. Berarti lu sekarang udah punya YouTube sendiri nih? Iya. Nama Ini YouTube-nya apa, Pri? Nama YouTube-nya Traveler Males. Oke, Traveler Males. Kalian jangan lupa dukung dan bantu support juga channel Apri nih, Traveler Males. Itu tentang apa, Pri? Tentang pendakian sih. Jadi kayak lu gimana lu mau sebelum mendaki, persiapan, manajemen gitu. Nah, tuh. Cocok banget buat kalian yang mau mendaki nih, jadi bisa mampir dulu ke YouTube-nya Apri nih, ngelihat persiapannya tuh seperti apa, prepare pendakian, apa aja yang perlu dipersiapkan, terutama peralatan dan logistik ya, Pri ya? Iya, benar. Nah, kali ini lu mau cerita apa, Pri? Kita apa ya? Ya ini ya, mungkin yang Argopuro mungkin ya. Argopuro. Boleh tahu kisi-kisinya seperti apa, Pri? Kisi-kisinya. Jadi pas gue naik itu, gue naik bertiga, ketemu sama kayak macem-macem, banyak juga lah pokoknya. Macam-macam nih, apa aja nih maksudnya nih? Ya sosoknya gitu ya. Sosoknya kayak ada yang kayak noni Belanda, terus kayak ada yang apa kayak pasukan kerajaan gitu. Oke, ditahan dulu, Pri. Ditanya, Pri. Banyak pokoknya. Belum cerita aja gue udah merinding nih. Nah, buat teman-teman nih, sebelum Apri melanjutkan ceritanya, teman-teman yang belum dukung channel Indra Stories, dukung sekarang juga dengan cara subscribe, like, komen, serta di-share. Dan gue mau ucapin juga buat teman-teman yang udah ngedukung channel Indra Stories sampai dengan saat ini, semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Oh iya, buat teman-teman nih yang punya cerita horor atau ingin menjadi narasumber seperti Apri, bisa langsung DM ke Instagram indra.stories atau bisa mengirim via email yang nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk dalam ceritanya. Jadi pas gue tuh pendakian Argopuro itu tahun 2016-2017 gitu. Gue kurang-kurang lupa ingat juga gitu. Nah itu gue rencanakan itu awalnya bertiga gitu ya. Cuman sebelumnya tuh temen gue tuh yang 15 orang udah duluan. Jadi gue ketemu di base camp. Oke. Ketemu di base camp mana? Baderan. Nah pas gue nyampe Baderan tuh ternyata mereka udah pada naik. Oh, lu ditinggal? Ya bisa dibilang gitu. Okay. Jadi pas gue nyampe Baderan dia udah naik.
akhirnya gue nyampe base camp itu sore. Terus gue minta izin buat naik, nggak bisa kan. Ya udah tuh gue nunggu bermalam sampai akhirnya baru dibolehin naik tuh pagi subuh. Gue naik subuh, ya masih biasa kayak pendakian normal aja sih. Naik ojek, turun di Batas Makadam, terus jalan kan bertiga tuh. Gue jalan sampai di pos Mata Air 1 ceritanya tuh. Nah pas nyampe di pos Mata Air 1 tuh gue ketemu tuh sama mereka, sama teman-teman lu ini. Iya, sama teman-teman gue tuh. Nah mereka juga pada kaget, wah gila lu beneran nyusul. Lah gue kalau udah gue bilang nyusul yaudah makan dulu nih, makan tuh. Gue makan kan bareng-bareng, kelar makan terus gue lanjut lagi tuh jalan. Jadi gue istirahat cuma makan doang di pos Mata Air 1 tuh. Lanjut, mereka lagi prepare tenda segala macem, jalan lagi tuh gue ke Cikasur. Nah sebelum sampai Cikasur kan gue lewatin beberapa pos juga kan, kayak pos Mata Air 2, terus kayak Sabana kecil, Sabana besar, alun-alun kecil, alun-alun besar, baru Cikasur. Nah nyampe di Cikasur itu sekitar jam 4. Nyampe di jam 4 gue langsung prepare tenda segala macam, nyari lokasi itu. Udah tenda udah diri, udah tuh kita bagi tugas. Gue kebetulan ngambil air sama selada air gitu kan ke Sungai Kolbu itu, nggak jauh dari Cikasur. Pas gue ngambil air, sekalian temen gue kan ada juga tuh yang bareng sama gue, bersih juga kan, bersih. Dia mandi cuman nggak pakai sabun. Gue ngambil air terus metikin selada air, balik itu. Nah pas gue balik mau ke campsite gitu kan di Cikasur itu ada kayak bekas bangunan gitu, cuman udah runtuh. Nah di situ tuh ya gue ngeliat kayak dibilangnya noni, ya gue masih nggak percaya juga awalnya gitu kan, kayak noni Belanda gitu kan. Terus ada kudanya gitu kan, ada kayak ada makanannya gitu. Ya, gue masih nggak percaya, maksudnya secara pikiran gitu gue, masa iya sih kata gue ada ginian kata gue. Terus temen gue nyolek, Pri, kenapa? Itu apaan ya? Dia nunjuk. Temen lu ngeliat juga? Iya, dia nunjuk gitu. Itu apaan ya? Kagak ada, gue bilang. Gue pura-pura kagak ngeliat, padahal gue ngeliat. Nggak ada. Ya udah, gue masih berpikir positif mungkin pikiran gue akan capek gitu kan. Ya udah tuh nyampe tenda. Nah si temen gue ini masih ngeliatin situ kan, masih ada gitu. Gue tegur tuh, "Woi, lu ngapain ngeliatin sono mulu?" Ada apa nih Mang? Kagak, kata dia. Kaget kan. Udah tuh maghrib tuh kita makan ya kayak normal, kayak pendaki biasa, belum nggak ada apa-apaan sih sebenarnya tuh, normal. Kelar makan malam kita masuk tenda tuh, sebagian ada yang masuk tenda, ada yang main-main kompor gitu kan buat ngangetin. Kebetulan pas malam itu juga lagi dingin banget, Nah gue juga kayak sempet nggak bisa tidur juga sih, karena cuacanya itu benar-benar dingin banget. Sampai paginya itu ada kristal es di Cikasur itu, saking dinginnya. Nah pas malamnya itu gue juga sempet ini juga nih gue grogi aja. Pas malamnya itu keluar ceritanya gue mau kencing. Nah gue tuh yang bertiga itu gue tenda barengan. Gue keluar kencing lu gue keluar, gue bilang gitu kan. Ya tutup lagi tenda, kata temen gue. Iya, tutup. Baru buat keluar tenda gitu. Nah itu kan ada pohon itu ya di Cikasur tuh kan. Kita buat ini apaan? Gue bilang. Ada yang nangkring di situ. Apaan sosoknya, Bri? Wah kurang jelas juga dah itu. Pokoknya putih. Terus kayak rambutnya tuh panjang banget, nangkring gitu kan. Gue apaan tuh? Gue apa yang nggak jadi kencing? Gue masuk lagi ke dalam tenda. Ada temen gue di dalam. Lu ngapain?
cepet banget kencing. Kagak jadi lah, gue kuat, gue bilang gitu. Gue alasannya, luar dingin banget coy, asli dah, gue nggak kuat, gue bilang. Bentar aja dah kencingnya, gue kata gitu kan. Ya udah tuh gue rebah-rebahan lagi, rebah-rebahan, terus nggak lama, berapa jam kemudian, temen gue kencing, gantian, kencing, keluar kan, set, sama model kayak gue juga, baru keluar ngeliat kayak gitu, masuk lagi lah. Sorry Pri, gue potong sedikit. Temen lu yang keluar ini, yang kencing juga ya? Iya, mau kencing juga. Itu dia temen lu yang ngelihat sosok noni Belanda juga bukan? Bukan. Beda lagi? Beda. Oke. Nah, pas dia keluar itu, masuk lagi kan. Anjir, bener Pri, apa kata lu, dingin. Terus dia bisikin gua, anjing lu ngapa nggak ngomong-ngomong? Apaan gua ngomong-ngomong, gua bilang gitu kan. Udah bodoh gua. Terus dia masih gelisah tuh, namanya kebelet banget mungkin ya. Terus dia gali-gali di depan tenda kan masih ada space gitu ya. Nah dia gali-gali tuh, gali tanah. Gue lu ngapain gali-gali? Ah gue mau kencing sini aja dah, bodoh lah. Menurut dia udah kebelet banget. Ya. Akhirnya kencing di situ dia, kencing tuh. Nah temen gue yang satu tenda lagi nih bangun, lu ngapa sih berdua-dua? Bisik banget, agak nggak ada apa-apaan. Itu dia kencing di situ tuh, lihatnya bau dan tenda kita. Terus kata si temen gue ini bilang, yang satu lagi tuh yang lagi tidur bangun bilang, awas saya lu kena ini tenda gua. Ada bau, awas saya lu, kata dia. Agak udah tuh aman dah tuh malamnya. Nah cuman si temen gua yang tidur awal yang udah tidur ini, dia sempet dengar itu kayak suara apaan gitu, kata dia kayak ada yang manggil-manggil pas malam. Versinya dia, cuman gua nggak dengar. Suara manggilnya ini cewek atau cowok? Cewek. Okay. Kayak manggil apa gitu kata dia tuh. Gue juga sempet lupa inget juga sih. Nah, gue udah tuh kelar pagi kan. Pagi gue bangun keluar. Wah anjir kata gue, sepatu gue pada jadi es semua tuh. Sendal. Wah bener kan jadi es semua, gue bilang. Oh panasnya dingin kata gue semalam. Tuh lihat aja tuh, gue bilang. Es bay, gimana kagak kuat gue. Bilang dingin banget, kencing di luar. Iya bener-bener. Masih buat ngakalin ini aja, positif gitu kan. Terus prepare tuh kan gue, prepare makan, lanjutin perjalanan lah ke Cisentor. Nah nyampe di Cisentor, makan siang dah tuh, waktunya makan siang. Akhirnya anak-anak mutusin makan siang di situ, karena di situ juga ada mata air gitu kan. Udahlah. Nah pas abis nyebrangin tuh kali, gue minta foto tuh di saung gitu kan, saung Cisentor itu. Woi fotoin gue dong di saung ini nih. Enggak, gue kagak ada yang mau tuh, kagak ada yang mau fotoin gue. Yalah, pelit-pelit banget lu minta foto doang. Udah sekalian aja sih makannya di sini aja. Enak tuh ada saung daripada gelar-gelar matas lagi, gue bilang kan. Wah, udah sini aja kayak enakan sini. Terus ada yang sholat juga kan, sholat zuhur gitu kan. Udah gue sholat sini aja juga. Tuh gue nih orang pada ngapa, gue bilang. Emang sih gue di situ tuh Cisentor itu kalau dibilang hawanya lembab, emang lembab banget nera. Udah tuh kelar makan, lanjutin perjalanan mintanya. Lanjutin perjalanan. Nah sebelum sampai, kan itu ngelanjutin sampai ke Rawabik ya. Nah dari situ sebelum Rawabik tuh anak-anak ada yang kencing tuh. Kencing tapi nggak ngeliat kalau yang dikencingin tuh kayak patok ya, makam nggak tahu makom gitu kan, Tilasan ya kayak petilasan ya gitu ya, kencingin. Jadi sama rombongan gue tuh dikencingin kan. Saat gue enggak kan, woi itu lu sembarangan banget lu ngencingin orang ngencingin makam, gue bilang gitu kan. Iya langsung pindahin. Nah gak lama dari kencing itu nyampe tuh di mana, Rawabik. Nah kebetulan ada cewek kan, rombongan gue tuh cewek 2 orang. Yang satu itu pas mau sampai Rawabik itu kayak lemes gitu, pingsan tiba-tiba. Pas sampai Rawabik joprak dan, wah tuh ngapa tuh cewek?
diangkut ya tuh temen gue pada rombongan, diangkut tuh masukin tenda, capean kali gue bilang. Ya gue mikirnya masih pada positif aja kan, paling nggak ngapa-ngapa kali gue bilang. Udah dah tuh, kan cewek cuma 2, yang satu gue suruhin dah tuh ngurusin dah tuh, udah tuh urusin dah tuh, cewek yang satu lagi temennya ngurusin dah tuh. Terus akhirnya ya karena kita udah ngeliat waktu juga udah nggak keburu gitu ya, nyampe buat ngecamp di Sabana Lonceng gitu ya. Akhirnya kita ngecamp di Rawambik itu udah jam 5:30 lah itu, 5:30 kita pada ngecamp di situ. Udah tuh biasa ya, kayak pendaki biasa, gimana sih, makan, masak gitu kan, masih tawa-tawa, hai. Gue kan orang kalau malam kalau di gunung itu susah tidur gitu kan, gue susah tidur. Nah ceritanya tuh gue mau lagi-lagi gue mau keluar gitu kan, merokok gitu, keluar. Pas gue keluar, gue nggak sengaja ngeliat di belakang tenda gue tuh kayak apaan gitu kan, kayak lagi gali tanah gitu, nggak taunya apaan. Pas gue senterin, babi gede banget gitu kan. Wah, lagi ngeruk gitu ya? Iya, ngerukin tanah gitu pakai culaknya gitu kan, ngerukin tanah tuh, babi gitu. Nah pas gue habis nyenterin itu, gue melengos lah gini kan, muter badan. Nah pas muter badan itu gue ngeliat yang tadi gue bilang, rombongan kayak apa namanya, pasukan kerajaan zaman dulu gitu ya. Itu banyak banget Nah itu gue juga sampai gimana ya ngeliatnya tuh, sampai bengong gitu maksudnya. Oh, anjir, masa di zaman sekarang masih ada kayak ginian, naik gini apa maksudnya, naik ke gunung gini pakai pakaian kayak gitu gini ya? Iya gitu kan. Gue sampai nampar diri gue sendiri gitu kan. Tuh gue nih ngapa nih, kata gue, masa iya, kata gue diem tuh sampai rokok gue tuh nyentuh inian gue, baraknya. Terus gue tepok sama teman gue, lu ngapain bengong sendirian, bukannya masuk tenda tidur. Kagak, tadi gue ngeliat gitu kan, gue langsung ngerem di situ. Gue bilang, wah anjing, gue mesti di gunung gitu kan. Gue ngerem, ntar aja dah, gue bilang. Jadi masuk. Cuman emang yang gue lihat itu banyak banget kayak yang bawa tombak, yang bawa bendera. Itu aktivitasnya lagi ngapain? Jalan gitu, kayak rombongan mau kayak mau orang-orang zaman dulu mau perang, gimana sih? Oke. Kalau zaman dulu mau perang kan ya mereka belum ada kendaraan buat kayak mobil gitu kan sekarang. Jalan gitu, bener-bener jalan. Cuman ada beberapa yang pakai kuda. Ya, ada beberapa yang pakai kuda. Nah itu gue masih nggak percaya kan awalnya. Gue bilang, masa iya, gue bilang, di gunung ini ada kayak ginian, gue bilang. Masih ada kayak gini zaman sekarang. Gue bilang, udah. Terus akhirnya teman gue nepok, gue masuk tenda. Udah tuh, tenda juga nggak tidur, gue nggak tidur kan. Udah, kayak ada suara kesak. Wah apaan nih, gue bilang. Gue diem aja tuh ya kan. Kan lampu tenda itu nggak gue matiin. Gue biasa kalau di tenda itu lampu nggak pernah gue matiin. Gue takut ini aja sih, binatang kalau itu kan binatang kalau gelap main seruduk aja kan. Ya, kalau terang kan dia nggak ini. Nah udah tuh udah ketemu pagi ceritanya. Gue nanyain keadaan si cewek yang tepar kemarin sore. Gimana keadaannya, udah mendingan belum? Udah mendingan sih bang, tapi masih rada lemes. Lah, lemes ngapa nih, gue bilang ya kan? Perasaan nggak ngapa gue bilang. Kemarin padahal ceweknya kecil, cuma bawaannya lumayan lah, carrier-nya. Dia udah biasa naik? Yang biasa naik, anak ya, setahu gue dia anak Mapala juga gitu kan. Tahu gue. Udah tuh, dia udah mendingan ngomongnya gitu kan. Udah kita lanjut perjalanan pagi gitu. Lanjut perjalanan sambil lonceng kita naruh carrier tuh situ semuanya buat summit ke puncak Rengganis. Foto-foto. Nah di situ kan banyak kayak situs-situs gitu ya, situs kayak bangunan candi, jelas candi, iya candi apa bukan gitu. Kayak candi sih kalau menurut gua. Tuh emang keren sih, cuman hawanya tuh
kalau menurut gue gimana ya, Argopuro itu kayak bukan di gunung sih menurut gue. Lu kalau ke Argopuro lu pasti ngerasain kayak suasana kayak gitu nih, maksud gue. Nah udah tuh turun Rengganis sampai ke mana, Sabana Lonceng lagi kan. Sabana Lonceng terus pada rembukin lagi, ini gimana, kita mau muncak lagi nggak ke Argopuro sama puncak Hyangnya. Terus ada yang ngomong, udah kita bawa keril aja biar langsung kagak balik lagi ke sini, langsung jalan aja gitu ke bawah. Terus ya lagi-lagi sepakat keril ditinggal sini, jadi balik lagi, PR banget kan sebenarnya. Ya udah, keril ditinggal, kita muncak ke Argopuro sama itu nggak ada apa-apaan sih sebenarnya. Ya udah tuh balik lagi ke Sabana Lonceng, baru kita turun ke Danau Taman Hidup. Nah pas kita perjalanan turun ke Danau Taman Hidup itu, gua kena malam pas di pos Cemoro 5 itu maghrib. Gue sempet sunsetan di situ tuh, sempet sunset ngeliat matahari terbenam gitu kan. Wah anjir, maghrib gue bilang. Gue ini nih punya feeling gitu kan. Gue ngeri cewek yang tadi ngapa-ngapa nih, yang kemarin joprak gitu kan. Udah dah, break lu, nunggu azan maghrib. Gue bilang, ya udah break. Azan maghrib udah kelar, kita masih lumayan tuh perjalanan, masih sekitar 2 jam sampai lebih lah, 3 jam lebih sampai Taman Hidup gitu kan. Nah pas di kelar maghrib kita jalan tuh, udah kita putusin kan, tuh yang kemarin tuh si siapa namanya, cewek tuh, ada temen gue, suruh paling depan aja dah biar kita ngikutin ritmenya dia gitu kan. Ya udah jalan namanya malam gitu kan, gelap, ke center, masuk ke mana, hutan lumut ya, namanya hutan lumut, suku hutan lumut. Ya biasa kan kalau malam gitu kan, kalau rombongan jalan, awas sakar gitu kan, awas sakar gitu. Nah pas temen gue teriak gitu, gue refleks awas sakar pri. Ya pas ketiga kali, astagfirullah gue bilang gitu kan, apaan tuh, pada berhenti itu semua. Itu yang teriak lu? Iya, gue teriak. Berarti rombongan lu dengar semua? Sampai nubruk, gitu kan. Apaan tuh? Apaan sih pri? Gitu. Nggak tahu tadi apaan, kayak kaki anjing gitu gue. Ya mulut gue kan kalau di gunung ya gitu, Indra, sembarangan juga sih. Rada barbar juga ya. Iya, rada ya ceplas-ceplos aja gitu kan. Kayak kaki gue bilang. Udah jalan-jalan aja kata yang belakang. Udah jalan-jalan. Ya udah jalan-jalan. Cuman versinya temen gue itu di hutan lumut itu ada kayak yang ngawasin gitu, Ndra. Ada yang merhatiin. Cuman kayak orang kecil gitu katanya. Kerdil. Pas di hutan lumut. Nah, nyampe lah kita di Danau Taman Hidup itu sekitar jam berapa ya? Jam setengah 8 malam. Udah malam kan, kita ngundirin tenda juga udah repot juga dah tuh. Nah pas di situ di Danau Taman Hidup itu rombongan cuman gua doang. Ada sih satu, cuman gua nggak tahu itu pendaki apa pemburu gitu kan, orang nyari burung. Cuman dia bawa tenda gitu. Nah gua di tenda deket batang, nggak deket danaunya. Di situ didin makan gitu kan. Malamnya biasa ya ngopi gitu kan. Cuman ya balik lagi kayak gimana ya, pas gue ngopi bertiga itu kayak pas kan ada musang gitu ya, temen gue motoin musang gitu kan, nggak sengaja cerek dinamain sama dia Joni musangnya. Nah pas nyampe bawah ceritanya tuh foto yang dia dipoto, nggak taunya tuh kayak ada kayak sosok lah gitu. Mungkin ntar bisa ditampilin gitu kan. Oh dokumentasinya ada? Ada, ntar gue cari. Siap. Nah itu balik lagi ya malam itu gue ngerasa nggak apa-apa. Cuman pas di foto yang temen gue itu gue ngeliat, wah nyir ini apaan gue bilang gitu kan. Ya udah dah, prepare paginya nggak ada apa-apa, nggak ada trouble gitu kan.
udah prepare semua, foto-foto di Danau Taman Hidup. Udah tuh balik semua ke Bermi kan. Balik Bermi juga cepet-cepetan tuh main turun sampai bawah juga masih siang kan, anak-anak bawah siang pada teriak-teriakan dah tuh pas baru keluar hutan. Wah kira keluar hutan juga, alhamdulillah gitu kan. Nah keluar hutan, ternyata dari keluar hutan itu sampai base camp itu masih lumayan jalannya. Nah adalah sekitar 40 menitan jalan tuh, 40 menit. Sebagian juga ada yang ngojek juga sih, ada yang ngojek. Nah, pas gue nyampe di base camp tuh, si orang base camp itu Pak siapa ya, Pak Arifin kalau nggak salah tuh, nanya gimana kemarin naiknya, aman nggak mas? Aman sih Pak. Wah ya udahlah kalau aman gitu kan, cuman bener kan aman, nggak ada apa-apa kata dia. Ya aman sih menurut gue gitu kan, menurut gue aman sih Pak, nggak ada apa-apaan gitu. Ya wes syukur lah kalau misalkan aman gitu. Cuman gue masih penasaran gitu kan, maksud dalam arti kutipnya dia aman itu maksudnya tuh kayak gimana gitu. Apa ada sesuatu yang disembunyiin atau enggak gitu kan. Terus gue tanya, emang ada apaan sih Pak Arifin kalau sampai nanya kita aman atau enggak, emang ada kayak gimana gitu kan. Oh enggak mas, biasanya kalau orang yang baru turun ada cerita yang begini gitu kan, kata dia. Berarti setiap pendaki yang naik ya, naik ke Argopuro, setiap pendaki yang naik itu kalau turun pasti ada cerita. Ya katanya dia sih begitu, ada cerita pasti kayak ya entah ada yang mimpi basah gitu kan, ada yang ngelihat inilah, ngelihat itu gitu. Berarti ceritanya ini cerita mistis gitu. Mistis, jadi ya pas turun ditanyainnya gitu kan. Bilang kita nggak ada apa-apa sih, menurut gua nggak ada apa-apa gitu kan. Cuman kan nggak tahu teman-teman yang lain Pak, gue bilang gitu kan. Oh ya udah syukur kalau nggak, ya udah mas istirahat aja dulu, mandi-mandi itu bersih-bersih sembari nunggu elopnya datang gitu kan. Ya udah tuh bersih-bersih. Nah cuman pas bersih-bersih itu si cewek yang kemarin joprak itu pandangannya tuh menurut gue masih kayak apa kosong gitu Ndra. Oke. Ngeblank ya? Iya kayak gimana ya, kayak ya pandangan kosong gimana sih. Gue mikir ini orang kenapa nih, terus gue ajak ngobrol terus udah mulai ini tuh mulai normal gitu kan. Wah udah normal nih mungkin udah tuh udah mulai nyambung dia, udah mulai nyambung gitu kan. Elop nyampe udah tuh balik kita semua, gue ngikut rombongan itu naik numpang elopnya gitu kan, nyampe Surabaya kita pisah semua tuh, gue masih di Surabaya stay. Nah gue tanya sebelum anak-anak pisahan tuh, lu benar udah nggak ada yang apa-apa nih, udah aman semua gitu kan. Terutama yang cewek yang itu, gue tanya udah normal lu, awas lu tak kesambet, gue bilang jangan banyak bengong kata gitu di kereta. Enggak bang, udah tenang gitu. Ya udah tuh balik gitu kan, udah sih balik normal gitu, udah sih paling gitu aja sih gitu. Oke. Ceritanya udah habis itu. Oke. Gue sedikit mau nanya Pri, dari pendakian lu di Argopuro ini ya, lu nyusul sendiri? Bertiga. Oke. Itu total rombongan ada berapa Pri? Total yang duluan kan 15 tambah gue 3 jadi 18 ya. 18 orang. Nah gue mau nanya pas sosok Noni Blandeng, di situ temen lu juga ngeliat kan ya? Nah itu temen gue ngeliat yang barengan rombongan pertama lah. Iya. Itu lu sama-sama saling ngebahas nggak pada saat itu? Sempet gue bahas, cuman udah ntar anak-anak yang di tenda tahu malah kisru gitu kan. Udah ntar ya kita udah nyampe bawah baru kita bahas. Tapi pas di bawah lu bahas lagi masalah bahas itu? Sama anak-anak lain cerita segala, sampai yang foto-foto gitu kan. Biasa kan kalau nyampe bawah itu kita ngeliat foto-foto gitu. Nah kebetulan yang foto yang di Taman Hidup itu ada. Tapi lu pas cerita di bawah itu orang basecamp tahu nggak? Yang orang basecamp nanya aman apa enggak ini? Dengar mungkin, cuman pas ditanya itu ya anak-anak gue terutama gue bilangnya masih aman-aman aja gitu kan. Ya cuman kan dia di belakang gitu kan, habis itu langsung ninggalin gitu aja kan, ngurusin sapi apa gitu di belakang. Ya mungkin dia denger atau gimana gitu. Terus di teman gue juga ada yang di belakang sempat lama juga, mungkin teman gue cerita gitu. Nah sama ini Pri,
di saat lu ngelihat rombongan pasukan kerajaan, ya, itu jaraknya berapa jauh? Berapa jauh ya? Ya gue diri tuh di sini nih misalkan. Ya 100 meter lah. 100 meter, berarti agak lumayan lah. Agak ya. lumayan. Ya. Itu gimana perasaan pada saat itu ya? Selain lu nggak percaya dengan kok orang naik gunung tuh pakaiannya kayak begini gitu. Iya gimana ya? Gue ya sempetnya sih gue mikir masih ya positif aja gitu Ndra. Cuman perasaan takut gue sebenarnya juga masih ada gitu. Kayak anjir ini gue beneran ngeliat orang apa ngeliat setan nih, gue bilang gitu kan. Kalau orang masa iya zaman sekarang masih gini, gue mikir dalam hati gue segitu kan. Cuman ya balik lagi pikiran positif gue, udah mungkin emang inian aja kali lewat gitu. Tapi lu sebelumnya udah tahu maksudnya sejarah dari Gunung Argopuro itu seperti apa? Ya sebelumnya itu cuman gue baca-baca gitu kan ya. Gue sebenarnya kalau naik gunung kayak gitu kan sebenarnya baca-baca literatur latar belakang itu gunungnya sebenarnya kayak gimana. Emang sih gue baca itu kayak ada bekas kerajaan juga katanya Ndra. Iya memang dulu kan artikelnya itu. Yang kita tahu itu kan lu pada zaman Belanda ya, kalau nggak salah. Itu sih gue cuma tahu sekilas doang gitu. Tapi semua pendaki rombongan lu ini aman? Aman, alhamdulillah aman sih sampai Jakarta. Oke, nggak ada yang cedera ya? Nggak ada. Nggak ada. Cedera sih ya ada sih yang ya, gempor-gempor dikit Biasa lah iya, itu. pegel gitu kan. Sama satu lagi nih Pri, gue mau nanya. Pada saat lu naik ini, lu bersama rombongan lu ini, ada pendaki lain nggak sih selain rombongan lu? Saat gua naik, satu hari sebelum temen gue naik, rombongan temen gue naik itu ada katanya pas mereka mau naik itu ada rombongan jalan. Cuman kan mereka ngecamp di apa namanya Matair 1. Nah rombongan yang depan ini udah ngecamp pas Matair 2 apa Cikasur gitu, langsung gas Cikasur. Udah jauh juga ya? Udah jauh. Jadi pas kita melanjutkan perjalanan nggak ketemu pendaki lagi. Oke, total berapa hari pendakian Pri? 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Oke teman-teman, itu mungkin cerita dari Apri ya. Kita ambil sisi positifnya aja dan dibuang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan cerita dari Apri ini semata-mata bukan untuk menakut-nakuti kalian yang ingin mendaki. Namanya di gunung ataupun di hutan, katakanlah alam bebas memang tempatnya mereka. Jadi kita lebih menjaga sopan santun, adat istiadat setempat dan menghormati yang lainnya lah gitu. Ya, peraturan yang ada. Pri, boleh lu sampein sedikit apa yang lu mau sampein? Ya buat teman-teman sih menurut gua kalau naik gunung itu nggak usah takut kalau misalkan ketemu hal mistis kayak gitu ya. Ya lu bercoba untuk berpikir positif dan tenang sih terutama. Oke. Mereka itu nggak bakalan nyakitin atau apa? Nyentuh fisik gitu ya. Paling cuman yang bikin panik sih sebenarnya. Oke, mungkin gue mau tambahin sedikit aja ya buat teman-teman nih yang mau naik gunung sendiri ataupun bersama rombongan. Tetap persiapkan logistik kalian, persiapkan peralatan kalian, sesafety mungkin, tetap safety prosedur, ikuti adat istiadat setempat, dan yang paling utama adalah jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pendakian kita diberikan kelancaran dari naik dari bawah naik sampai dengan turun dari rumah sampai balik lagi ke rumah. Iya betul, karena pendakian yang gue bilang berhasil itu adalah kita berkumpul kembali dengan keluarga di rumah. Oke, Pri. Oke. Makasih banyak udah mampir, jangan kapok mampir kemari ya. Ntar main tempat channel gue. Oke, siap. Jangan lupa nih buat teman-teman yang lagi nonton nih, mampir juga ke channel YouTube-nya Apri di Traveler Males. Di situ membahas tentang pendakian lah. Di situ persiapan pendakian apa aja, alat-alat apa aja, ya pokoknya lengkap lah di situ. Kalian mampir aja langsung dan dukung juga channelnya Apri. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe Indra Stories, buruan di subscribe. Dan yang udah subscribe, gue mau ucapin banyak-banyak terima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Dan gue juga mau ucapin buat teman-teman yang punya cerita mistis, pengen gue ceritain, atau kalian yang ingin bercerita seperti Apri menjadi narasumber di Indra Stories, bisa langsung DM ke Instagram indra.stories. Nanti gue balas DM-nya.
atau bisa via email yang gue cantumin di deskripsi. Mungkin segini aja dulu video kali ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Di sini ada gue Indra dan ada Apri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.